Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 28 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah firman Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar menguji setiap ajaran dengan firman Tuhan dan membaca Alkitab sebagaimana itu dibaca. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayorbaba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026, berjudul Palsu. Ayat tema terdapat di dalam Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Mari kita ikuti penjelasannya. Umat Allah diarahkan kepada kitab suci sebagai benteng perlindungan terhadap pengaruh guru palsu dan kuasa menyesatkan dari roh kegelapan. Setan menggunakan segala cara untuk menghalangi manusia memperoleh pengetahuan akan Alkitab, sebab firman yang jelas menyingkapkan tipu dayanya. Setiap kali pekerjaan Allah bangkit, musuh kebenaran akan semakin giat bekerja. Kini ia sedang mengerahkan segala upaya untuk pertempuran terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Penyesatan besar terakhir segera terbuka di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di depan mata kita. Tiruan itu akan begitu mirip dengan yang asli, sehingga mustahil dibedakan kecuali dengan kitab suci. Segala pernyataan dan mujizat harus diuji dengan kesaksian firman. Orang yang menjadikan mujizat sebagai dasar imannya akan mendapati bahwa setan melalui tipu daya tertentu dapat melakukan keajaiban yang tampak seperti mujizat sejati. Ia adalah pekerja yang licik, membawa masuk kesalahan halus untuk mengaburkan pikiran dan mencabut doktrin keselamatan. Mereka yang tidak menerima firman Allah sebagaimana adanya tertulis akan terjerat dalam perangkapnya. Malaikat jahat senantiasa mengintai kita. Mereka mengambil posisi baru, melakukan keajaiban di depan mata kita. Sebagian orang akan tergoda menerima semua itu, seolah-olah dari Allah. Orang sakit akan disembuhkan, mujizat akan diperlihatkan. Apakah kita siap menghadapi ujian ketika tipu daya setan semakin nyata? Bukankah banyak jiwa akan terjerat dengan meninggalkan perintah Allah yang jelas dan mengikuti dongeng? Banyak pikiran sedang dipersiapkan
untuk menerima keajaiban palsu itu. Karena itu, kita harus mempersenjatai diri sekarang untuk pertempuran yang segera datang. Iman kepada firman Allah dipelajari dengan doa dan diterapkan dalam hidup akan menjadi perisai kita dari kuasa setan dan membawa kita sebagai pemenang melalui darah Kristus. Demikianlah bacaan renungan pagi pada hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih atas penatalanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan dan pionir gereja Advent tuliskan berikut ini. Yang pertama, Roh Nubuat berkata dalam The Rivian Herald tanggal 10 Juni tahun 1890 paragraf 2. Ada dua roh di dalam dunia ini, roh Kristus dan roh antikristus. Roh antikristus sama dengan roh setan. Jadi, Roh Nubuat menyatakan bahwa hanya ada dua roh di dalam dunia ini, yaitu rohnya Kristus dan roh setan. Artinya, Roh Nubuat tidak mengakui adanya Allah roh. Kemudian, pionir gereja Advent berikut ini yaitu E.J. Waggoner berkata dalam General Conference Daily Bulletin tanggal 25 Maret tahun 1891, halaman 244 paragraf 5. Apa arti kata antikristus? Melawan Kristus. Maka siapa yang tidak untuk Kristus adalah antikristus atau digerakkan oleh roh antikristus. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Lalu, jika dia tidak memiliki roh Kristus, roh apa yang pasti dia miliki? Dia pasti memiliki roh antikristus. Hanya ada dua kuasa yang saling bersaing di dunia, kuasa Kristus dan kuasa antikristus, roh Kristus dan roh antikristus. Pemahaman pionir gereja Advent sama dengan yang Roh Nubuat menyatakan. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 156 paragraf 2. Setan menggunakan segala cara untuk menghalangi manusia memperoleh pengetahuan akan Alkitab, sebab firman yang jelas menyingkapkan tipu dayanya. Setiap kali pekerjaan Allah bangkit, musuh kebenaran akan semakin giat bekerja. Kini ia sedang mengerahkan segala upaya untuk pertempuran terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Penyesatan besar terakhir segera terbuka di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di depan mata kita. Tiruan itu akan begitu mirip dengan yang asli sehingga mustahil dibedakan kecuali dengan kitab suci. Segala pernyataan dan mujizat harus diuji dengan kesaksian firman. Nah, salah satu pernyataan yang perlu kita uji adalah Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa artinya satu atau tunggal atau sendiri saja. Silahkan lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris versi King James disebutkan God is one Lord. One artinya satu, tunggal. Dalam versi Contemporary English Version dikatakan the only, yang artinya satu-satunya. Tuhan dalam huruf besar adalah satu-satunya Allah yang benar, the only true God. Dan makna yang sama dinyatakan dalam Alkitab bahasa Batak Toba. Dikatakan Jehovah Sasadasado, yang artinya Yehova hanya sendiri. Sasadasa artinya hanya satu-satunya atau sendirian. Kami pilih bahasa Batak karena Alkitab bahasa Batak datang dari jalur yang sama dengan Alkitab King James, yaitu Textus Recepticus. Jadi, Tuhan dalam huruf besar yang adalah Jehovah hanya satu, sendiri, satu-satunya. Itu sebabnya Musa berkata dalam Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dalam versi King James dikatakan, There is none else beside him. Kalimat ini menyatakan tunggal dan bukan jamak. Lalu dalam bahasa Batak dikatakan, Jala dukon di ibana dang adong.
yang artinya selain Dia tidak ada lagi atau sesudah Dia tidak ada lagi. Perhatikan dalam bahasa Batak langsung menggunakan kata Jehovah atau Yehova. Karena kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Jehovah. Karenanya Jehovah hanya satu, sendiri, tidak ada yang lain. Sesudah Yehova tidak ada Allah lagi. Itu sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 83 ayat 19, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jika disebut Engkau saja atau alone dalam bahasa Inggris artinya sendiri atau satu, tidak ada yang lain. Nah sekarang, siapakah Tuhan dalam huruf besar yang adalah Jehovah dan hanya sendiri ini? Perhatikan, Tuhan atau Jehovah disebutkan yang maha tinggi. Dan sebelum kita lihat siapa yang maha tinggi tersebut, kita baca terlebih dahulu Yeremia 10 ayat 10 yang berbunyi, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhan atau Jehovah adalah Allah yang benar, the true God, dan Allah yang hidup, the living God. Nah sekarang, siapakah Dia yang disebut yang maha tinggi, Allah yang benar dan Allah yang hidup? Kita baca ayat-ayat berikut ini dalam Alkitab. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang maha tinggi mempunyai anak. Satu-satunya Allah yang benar punya anak. Allah yang hidup punya anak. Karenanya yang maha tinggi adalah Bapa, Allah yang benar adalah Bapa, dan Allah yang hidup adalah Bapa. Inilah yang Alkitab menyatakan sebagaimana itu dibaca. Karenanya Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bagi Paulus tidak ada Trinitas. Satu Allah bagi Paulus adalah Bapa, dan Yesus adalah Tuhan. Paulus tidak pernah menuliskan atau mengajarkan tentang Allah anak, tetapi anak Allah yaitu Tuhan Yesus. Inilah penting menguji dan membaca sebagaimana Alkitab dibaca. Dan berikut dalam bahasa Inggris serta bahasa Batak. One God the Father, one Lord Jesus Christ. Holan sadado de bata amai, jala sadado Tuhan ima Yesus Kristus. Jadi, jika kita belajar Alkitab dengan ayat menjelaskan ayat serta membaca Alkitab sebagaimana itu dibaca, maka nyata dengan jelas bahwa Allah Alkitab adalah Allah Bapa, bukan Trinitas. Alkitab tidak mengajarkan Trinitas. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 156 paragraf 3. Mereka yang tidak menerima firman Allah sebagaimana adanya tertulis akan terjerat dalam perangkapnya. Mereka yang tidak membaca Alkitab sebagaimana itu dibaca akan terjerat dalam perangkap setan, perangkap antikristus. Dan itulah yang terjadi dalam doktrin Trinitas. Yang tertulis mereka rubah dan menjadi berbeda dengan yang dibaca. Contohnya berikut ini dan ini adalah contoh terakhir. Yohanes 5 ayat 26 berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kaum Trinitas hanya baca Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri dan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sebab tujuan kaum Trinitas adalah untuk menyatakan bahwa Bapa dan anak setara, sama-sama kekal, ada dengan sendirinya bersama-sama. Tapi dalam ayat ini ada kata diberikannya. Namun kata ini tidak dijelaskan oleh kaum Trinitas. Mereka tidak baca kata itu. Padahal ayat ini menyatakan bahwa Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya, sehingga hidup Bapa dan hidup anak sama. Itulah yang renungan pagi kemarin jelaskan.
Hidup Bapa adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dan hidup itu Bapa berikan kepada anaknya. Kapan diberikan? Saat anak Allah lahir dari Bapa. Inilah kebenaran Alkitab yang disangkal oleh doktrin Trinitas, dengan cara tidak membaca apa yang tertulis. Apa pilihan saudara? Adalah doa kami agar saudara menuruti nasihat Roh Nubuat untuk menguji setiap ajaran dengan Alkitab dan baca Alkitab sebagaimana tertulis, sebagaimana Alkitab dibaca. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang dinyatakan dengan jelas, sehingga umat-umat tidak terjerumus dalam kepalsuan. Dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah Bapa. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, yang maha tinggi adalah Allah Bapa, dan Dia punya anak, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran ini disangkal oleh Trinitas dengan membaca Alkitab yang mereka rubah dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya rohnya Yesus adalah guru yang kompeten untuk mengajar kami, agar menuntun kami dalam seluruh kebenaran dan tidak hanyut dalam kepalsuan yang sekarang diajarkan dalam gereja Advent. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.